organisasi, jadi gue lebih ke stres kerja gitu ya, stres kerja saat WFH gitu. Nah, tadi gue udah agak-agak bilang sama Aryo, gue tuh takut jadi kayak bawain kuliah gitu. Jadi hari ini gue sih ada beberapa poin yang mau gue share gitu ya. Memang intinya sih sebenarnya lebih ke share tips dan trik saat WFH atau ngatasin stres WFH. Tapi mungkin gue juga akan share dulu tentang pemahaman atau gambaran stres dulu secara umum jadi supaya pada bisa melihat bahwa oh stres itu tuh sebenarnya kayak gini dan gue bisa menemukan cara mengatasi stres walaupun itu di luar dari tips dan trik yang gue kasih nanti gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ini kita sebenarnya udah tahu kan kalau stres itu tuh artinya kan ketegangan gitu ya. Nah, tapi kalau sebenarnya yang disebut dengan stres itu bukan hanya literally tentang ketegangan, tapi sebenarnya juga kondisi stres itu kalau misalnya kita udah terganggu sama tekanan-tekanan yang ada gitu. Jadi misalnya kita kan sehari-hari tuh ngalamin berbagai tekanan gitu ya. Nah, kalau misalnya si tekanan-tekanan itu sudah mulai ngeganggu aktivitas kita sehari-hari, proses berpikir kita sehari-hari, kita udah nggak balance, nah itu berarti kita udah berada dalam kondisi stres gitu. Nah, taunya kita udah terganggu tuh kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa indikator yang bisa kita kenali sendiri gitu ya. Mulai dari indikator fisik dan intelektual sama indikator emosionalnya. Jadi indikator fisik itu hal-hal yang sebenarnya kita pasti kita pernah sedikit banyak ngalamin indikator fisik ini. Jadi kayak mudah pusing, sakit kepala, sakit perut gitu. Terus kadang-kadang kita diare gitu kan, fatigue gitu ya, otot kita fatigue, lelah, letih. Nah, kalau untuk yang perempuan misalnya ngalamin haid yang terganggu, muncul jerawat, terus secara intelektualnya juga mudah lupa, nggak fokus, nggak konsen gitu. Terus tiba-tiba kayak tadi gue mau ngerjain apa ya, kayak gitu-gitu loh, nggak konsen gitu. Kalau nggak konsen mah kayaknya kita sering ya. Tadi gue naruh kunci di mana, naruh HP di mana ya gitu. Nah, tapi memang indikator stres itu bukan. Iya lagi. Kok banyak masuk nih gue. Makanya, oh berarti gue stres selama ini gitu ya. Jadi emang ada kondisi. Jadi ini nggak single kondisi apa ya. Jadi kalau misalnya gue mudah lupa, oh berarti gue stres. Biasanya sih stres itu lebih ke kombinasi banyak indikator ini gitu. Jadi misalnya sakit kepala, migrain gitu ya, sama mudah marah, mudah tersinggung, mudah sensitif, senggol bacok gitu. Nah itu mungkin bisa jadi kita memang sedang dalam kondisi stres gitu. Nah, ini stres secara umum gitu ya, stres secara umum. Nah kalau ngomongin stres kerja, ya jadi kalau kondisi stres kerja itu stres yang tadi kita rasakan itu yang muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara demand sama resource dalam konteks kerjaan. Jadi maksudnya contohnya tentang demands gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasain gila beban kerja gue banyak banget gitu, itu kan demands. Nah, tapi kalau misalnya kita ngerasain beban kerja kita banyak, tapi sebenarnya ada banyak orang yang bisa bantuin kita kayak atasan kita misalnya atau teman-teman kerja kita, dan itu kita mempersepsikan kita cukup resource untuk ngatasin demand itu, maka kita nggak stres sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kondisi stres kerja itu lebih ke kita ngerasain demands yang banyak, yang mana si demands itu lebih banyak daripada resource yang kita punya gitu. Dan demands itu sendiri bisa beragam bentuknya. Jadi mulai dari misalnya kita punya atasan nggak gaya memerintah atau gaya memimpinnya tuh nggak cocok sama kita gitu. Nah itu bisa jadi demands juga. Atau misalnya kita pas dulu WFO kita kayak gue misalnya kayak gue kerja di Jakarta, gue rumah dari Tangerang, sehari-hari gue naik kereta. Jadi gue bisa mempersepsikan perjalanan gue naik kereta itu jadi demands juga. Jadi demands karena misalnya keretanya
padat banget gitu ya, atau lecek, bikin gue lecek gitu nyampe kantor gitu. Itu jadi demands. Nah, jadi intinya adalah kalau stres kerja itu misalnya kita ngerasain demands itu jadi lebih banyak daripada resource yang kita punya gitu. Nah, ini adalah stres yang secara common kita rasain saat WFO. Nah, jadi pada saat WFO tuh kita mikir, aduh pengen banget deh gue kerja dari rumah gitu kan. Mungkin sedikit banyak, mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain kayak gitu. Yes. Iya nggak sih? Dikabulkan. Pada saat kita WFO gitu. Iya. Itu pengen di rumah, pengen di kantor. Iya, makanya jadi kalau apa namanya, kalau terutama misalnya gini, kayak orang-orang yang kerja, yang rumahnya di kota-kota penyangga Jakarta gitu kan, kayak Tangerang, Bogor, Bekasi, mereka kan kerja ke Jakarta gitu, dia kan harus commuting yang misalnya berangkat subuh gitu, pulangnya bisa malam gitu, pulang tuh cuman buat istirahat doang. Jadi pada saat kita WFO tuh sedikit banyak kita tuh pasti pernah mendambakan, aduh gue pengen banget WFH. Atau misalnya pengen banget kerja telecommuting gitu, yang kita bisa kerja dari, misalnya dari kafe gitu kan, dari mall misalnya, atau dari rumah gitu. Kita bisa punya banyak waktu sama keluarga kita di rumah gitu. Itu pada saat kita WFO, kepengen ngerasain WFH gitu, dan kemudian terkabullah keinginan itu, WFH. Nah, ternyata kemudian ketika kita udah WFH, memang sih ada namanya fase honeymoon gitu ya. Kita ngerasain tuh yang misalnya bangun subuh gitu, terus kita masih bisa gegoleran dulu gitu, nggak buru-buru langsung siap-siap berangkat kerja gitu. Enak sih, akhirnya bisa apa istilahnya nemenin anak-anak kita di rumah gitu, bisa ngapain dulu, bisa baca koran dulu. Masih ada yang baca koran nggak sih? Masih bisa sarapan dulu gitu. Bahkan dulu tuh gue suka nggak sempet sarapan gitu. Jadi saking harus juggling lah gitu ya, juggling harus benar-benar langsung segera berangkat biar nggak terlambat. Nah, di awal-awal WFH tuh kita ngerasain fase honeymoon itu gitu. Nah, tapi kemudian di kemudian hari ternyata apa yang tadinya kita anggap sebagai resource di rumah itu kemudian berasa jadi demands gitu. Jadi kayak ketika kita berada sama anak, dan anak-anak itu juga harus sekolah di rumah, kita mulai ngerasain tuh, waduh gue nggak punya waktu buat misalnya nggak punya waktu untuk ngurusin kerjaan misalnya gitu, atau tiba-tiba batas antara kerjaan sama personal itu jadi sangat blur gitu. Kita juga yang tadinya mikir bahwa nanti kan gue kalau misalnya kerja dari rumah, gue nggak akan keluar cost gue untuk biaya transportasi atau biaya makan siang di luar itu jadi rendah gitu kan, kita mikirnya kayak gitu. Tapi kemudian dengan WFH kita jadi biaya listrik sama biaya internet jadi membengkak gitu kan, jadi ada cost lain yang kemudian jadi timbul, yang jadi demands baru gitu. Jadi sesuatu hal yang tadinya kita anggap itu sebagai resource, itu kemudian kita anggap jadi demands saat kita kerja di rumah gitu ya. Jadi ini demands yang gue tulis ini adalah hal-hal yang anak-anak magang gue tuh dapat dari hasil mereka wawancara sama karyawan-karyawan yang WFH gitu. Jadi kalau yang mereka tadinya misalnya gini, kalau kerja di kantor kita kan segala fasilitas kerja itu udah tersedia ya. Nah ketika kita kerja di rumah kita jadi nggak punya alat-alat kerja yang memadai, kayak ya printer gitu kan, scanner misalnya, apa-apa tuh jadi serba terbatas gitu. Belum lagi sekarang koordinasi segala macam tuh harus pakai daring gitu kan, jadi kita tuh ngerasain yang namanya Zoom fatigue, ya nggak? Jadi ini bagi karyawan yang nggak harus sering-sering Zoom mungkin tidak terlalu merasakan Zoom fatigue, tapi bagi beberapa pekerjaan kayak misalnya guru gitu kan, guru itu kan harus ngajar yang kadang guru itu, kalau kayak gue tuh masih mending, sebagai dosen gue ngajar, tapi yang gue ajar tuh kan mahasiswa itu relatif lebih manageable lah ya gitu. Tapi kalau misalnya anak guru SD gitu kan, guru SMP itu kan mereka strugglingnya tuh lebih ini lagi ya, mereka harus ngajar, mereka harus ikut seminar juga, mereka harus jadi daringnya tuh sangat
sangat sering, dan itu menyebabkan Zoom fatigue gitu. Jadi ternyata jadi ada stresor baru. Oke. Nah, selain dari stresor dari kerjaan itu, kita juga ternyata memang ada beberapa karakteristik kita itu yang memang membuat kita tuh semakin vulnerable sama stresor gitu ya. Jadi kayak yang pertama misalnya kita nggak terbuka dengan perubahan. Jadi manusia itu overall itu memang tidak terlalu suka dengan perubahan, apalagi yang tiba-tiba gitu. Jadi perubahan apalagi yang tiba-tiba, kayak kita kan sebenarnya tiba-tiba WFH gitu ya nggak sih? Kita itu kan tadinya nggak ada planning untuk WFH gitu. Kita tiba-tiba disuruh WFH, terus kita tuh nggak punya WFH tuh ngapain ya? WFH tuh cara kerjanya tuh seperti apa ya gitu? Rapatnya tuh harus kayak gimana ya gitu. Jadi itu hal-hal yang kita tuh nggak punya konsep sama sekali tentang WFH, dan harus tiba-tiba WFH. Gue nggak tahu kalau beberapa teman mungkin ada yang udah ngerasain telecommuting gitu, jadi mungkin nggak terlalu kaget dengan WFH gitu. Tapi kalau kayak gue yang tadinya bener-bener Monday to Friday itu ke kantor, dari pagi sampai sore ke kantor, itu tiba-tiba harus WFH itu kayak tiba-tiba aja gitu loh. Sama dekan gue tuh udah besok kita WFH gitu. Jadi itu sangat mengagetkan kan sebenarnya. Jadi nggak ada plan, kita dituntut untuk beradaptasi langsung dengan kondisi yang berubah ini. Nah, jadi maksudnya perubahan secara general aja itu udah bikin stres, apalagi orang yang nggak suka dengan perubahan. Jadi maksudnya orang yang nggak mau terbuka dengan perubahan. Kapan ya kita bisa balik lagi misalnya WFO dan segala macam? Nah itu justru makin membuat kita tuh semakin vulnerable sama stres gitu. Terus yang kedua ada namanya type A personality atau kepribadian tipe A. Nah personality kepribadian tipe A ini itu ditandai sama ciri-ciri kayak over ambitious dan perfectionist gitu. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan tidak terlalu terbuka dengan perubahan itu. Jadi kita tuh selalu punya target dan kita tuh nggak ngasih toleransi sama kalau target kita itu nggak nyampe gitu. Ya jadi kalau misalnya kita punya personality yang seperti ini, perfectionist, overthinking, itu membuat kita jadi semakin vulnerable sama stres. Kemudian ada yang namanya hardiness rendah. Hardiness rendah itu ditandai sama orang yang pesimis, ya, self pity dan nggak punya tujuan hidup. Pesimis itu gini, jadi kita kayak yang ada kan orang-orang tertentu yang mikirnya, aduh kayaknya kita nggak akan over with this corona deh gitu. Jadi kayaknya apa ya? Kayaknya ini akan sangat lama dan kita tidak akan survive deh. Itu kan apa ya? Kepribadian yang pesimis. Kemudian self pity itu merasakan kayaknya gue yang paling sial di dunia gitu. Kayaknya gue yang paling apa ya, paling menderita di dunia gitu. Jadi gara-gara corona nih gue jadi begini gitu. Sebenarnya kalau masalah penderitaan lah ya, kita ngomongin penderitaan karena corona, gue rasa banyak sekali yang kalau misalnya kita merasa let's say misalnya kita di PHK gitu. Dan kita sudah merasa, ya ampun, gara-gara corona nih gue jadi di PHK atau gue kehilangan pekerjaan. Tapi kan sebenarnya di luar sana itu banyak yang lebih ujiannya lebih berat gitu loh. Mereka misalnya kehilangan anggota keluarga gitu. Atau kayak gue sendiri, misalnya gini, gue itu punya rencana yang sangat penting yang sudah diagendakan itu di tahun 2020 dan karena kejadian ini maka gue harus mundur gitu ya ke 2021. Dan itu memang menjadi stres gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mikir bahwa kita yang paling malang di dunia gitu kan, itu akan justru bikin kita tuh semakin istilahnya apa ya, berkubang gitu ya sama stres gitu. Jadi self pity itu kita juga mesti aware bahwa hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kita menjadi lebih rentan sama stres. Sama nggak punya tujuan hidup itu bukan berarti kita apa ya, apalagi kalau kayak seusia kita kan, kalau dibilang cita-cita ya kita cita-citanya apa udah kita sudah seusia begini gitu kan. Bukan hanya masalah cita-cita sih, tapi kayak sebenarnya apa sih yang mau kita accomplish in life gitu, apa yang pengen kita lakukan, apa yang ingin kita raih, kayak gitu-gitu kan sebenarnya itu juga tujuan hidup.
Dan yang disebut dengan tujuan hidup kan nggak melulu kayak cita-cita yang gede gitu ya, tapi misalnya kita pengen nguasain skill apa gitu ya, itu kan sebenarnya tujuan juga. Nah kalau misalnya kita nggak punya tujuan-tujuan kayak gitu, maka kita juga semakin merasa gue mau ngapain ya gitu, gue udah nggak kerja gitu misalnya, ya udah stres aja gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa bikin kita semakin vulnerable sama stres. Kemudian yang terakhir ini yang dibilang sama Aryo ya, secara konstan mengonsumsi media sosial dan berita negatif. Jadi kita sangat sangat intens ngeliatin media sosial aja tanpa kita misalnya nggak ngeliatin berita negatif deh. Secara intens kita mengonsumsi media sosial aja itu udah bikin secara beberapa fisik kita itu terganggu. Kayak misalnya sedikit banyak kan pasti kita terpapar ya sama radiasinya kah gitu. Sedikit banyak walaupun kita tuh nggak secara khusus nyari berita negatif gitu kan, tapi kan sedikit banyak pasti ada, kita kan nggak bisa ngontrol apa yang kita baca di feed kita ya gitu. Kadang-kadang mungkin ada kayak berita-berita kayak semacam, oh ternyata ada si X yang keluarganya meninggal gitu. Kemudian misalnya si Y yang dia kehidupannya jauh lebih enak daripada gue, sehingga gue kok nggak merasa punya kehidupan kayak dia, hal-hal kayak gitu. Itu udah bikin kita tuh ngerasa ya itu tadi paling sial sendiri atau paling malang sendiri di dunia gitu. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau secara risetnya, kalau misalnya kita mengonsumsi media sosial sehari itu lebih dari 3 jam, itu aja udah bikin kita tuh sulit tidur gitu. Terus gampang migrain dan segala macam. Kerasa nggak teman-teman kayak gitu? Misalnya kita tidur tuh tiba-tiba suka tidur tengah malam kayak gitu sambil ngeliatin media sosial gitu. Itu kan juga mempengaruhi kualitas tidur kita juga. Kita bangun nggak fresh dan seterusnya. Pasti ada yang rasanya kayak gitu kan? Karena gue juga gitu. Gitu deh. Apalagi Instagram ya. Instagram pelarian ya. Kalau kita sih masih generasi Facebook ya. Oh, gue udah nggak aktif Facebook gue. Oke. Oke, nah ini ada beberapa tips and trick buat gimana caranya bisa menghadapi stres WFH ini. Jadi yang pertama kita bisa kasih proporsi yang seimbang buat kerja, istirahat, dan sama keluarga. Jadi kalau perlu bikin jadwal yang jelas. Ada beberapa tips dari literatur tuh kayak misalnya kita coba diterapin namanya aturan 20-20-20. Nah, apa itu 20-20-20? Yaitu kita 20 menit menghindari melihat layar PC atau gadget gitu ya, 20 menit untuk melihat objek yang jaraknya 20 inci dari kita selama 20 detik gitu. Perlu gue ulang nggak? Kan direkam ya? 20 menit tidak melihat. Jadi selama 20 menit kita menghindari menatap layar dan melihat objek yang jaraknya 20 inci dari kita paling enggak selama 20 detik gitu. Jadi itu bisa kalau terutama buat teman-teman yang kerjanya itu sangat konstan menghadap layar ya, bahkan harus kayak meeting daring kayak gitu-gitu. Jadi gini, jadi pada saat kita meeting daring, kenapa mata kita jadi lebih fatigue? Kenapa? Karena ketika kita zoom dan kita ngomong sama orang, fokus kita tuh ke satu fokus gitu. Sementara kalau kita meeting beneran, fokus kita tuh bisa kita ngeliatin mungkin ruangan atau misalnya kita ngeliatin file, kita ngeliatin segala macam. Fokus kita tuh nggak hanya ke si satu orang itu gitu. Itu membuat mata kita tuh lebih lebih nggak fatigue gitu. Sementara kalau kita zoom, kita tuh kan cenderung kayak ya sudah kita ngeliatin si orang itu selama sekian mungkin menit dan jam gitu ya, dan itu yang bikin mata kita jadi fatigue gitu. Nah jadi paling nggak kita bisa atur diri kita supaya kita bisa kasih kasih waktu sejenak buat menghindari layar gitu ya, atau misalnya kita ngelakuin stretching gitu, bisa juga melakukan stretching dan kemudian biar lebih teratur ya,
Jadi buat to-do list gitu. Jadi di pagi hari kita buat to-do list hari itu apa, dan di akhir hari kita bisa checklist atau kita contreng kerjaan-kerjaan kita apa aja yang sudah kita kerjakan hari itu. Yang mana ketika kita mencontreng mencontreng kerjaan atau mencoret kerjaan itu kan ada kayak feeling satisfied sendiri gitu ya. Jadi kayak oh ternyata gue sudah melakukan sesuatu pada hari ini dengan mencontreng to-do list. Nah, gue sendiri tipikal orang yang agak-agak bosenan gitu ya. Jadi gue benar-benar menggunakan segala sesuatu yang gue punya gitu ya untuk membuat to-do list, mulai dari Google Keep gitu, mulai dari Post-it gitu kan, apa yang gue bikin di Google Calendar segala macam, pokoknya gue coba. Google Sheet gue punya juga. Jadi itu membuat ya sedikit banyak sih membuat nggak terlalu bosen ya. Jadi kita bisa bikin variasi-variasi sendiri gitu buat kerjaan-kerjaan kita. Gitu. Kemudian, Sorry. Tadi yang Ya. 20 itu 20 menit. 20 menit kita stay away dari layar dan melihat objek yang jaraknya 20 inci dari mata kita selama paling enggak 20 detik. Jadi misalnya kita ngeliatin apa ya? Dua jengkal ya, 2 jengkal. Jadi 5 misalnya kita meter, ngeliatin 5 meter. Jauh amat. 5 meter beneran. Jadi itu Ya, dulu waktu gua kuliah di Australia, ya kali pernah punya masalah dengan mata karena harus di depan komputer dalam waktu lama. terlalu kedengaran Beji suaranya. Kedengaran ya? Iya. Kayak hilang kayak ada angin gitu. mikrofon bagus lu mana? Di serpok Iya, mikrofon yang bagusnya. Bentar, Kenapa gua kayak ganti. gitu, kenapa sih? Kalau gue bawa ribet, men. Oh ya, coba gue lihat chat ya. 5 meter mata gue sih. Jadi lu yo kalau di rumah Zoom 20 menit lu liatin tuh pohon kangkung lo 20 detik gitu. Gitu deh. Ya, bisa. Memandang masuk jendela gitu kan. Pohon kangkung lo udah siap panen belum? Nggak taunya ada hama, terus jadi stres. Aduh, pohon gue ada hamanya gitu. Malah nambah stres ya. Yang ada sekarang Kayak gitu gua lah. Tapi gue pernah loh, bener deh. Gue suntuk banget Eva, terus gue bikin pempek. Itu kayaknya beda urusan deh, Zat. Seriusan, jadi gue Zoom sambil bikin pempek, cuy. Wah. Multitaskingnya Jangan ini banget ya. Keren ya. Canggih. Bikin roti. Aduh. Itu udah tersuntuk parah sih. Nah iya. Sebenarnya Nanti- sih kalau menurut gua Itu nanti Yang gue bikin tulis juga kita- sih di slide berikutnya. Nah kalau yang ini jadi gini. Prinsipnya adalah kan kita kerja tuh di rumah nih. Kerja di rumah yang biasanya ruang kerja kita itu ya sama dengan kamar tidur kita gitu. Kan nggak banyak orang yang punya privilege gitu ya, atau apa ya, nggak punya orang yang punya rumah cukup gede untuk bisa ada khusus ruang kerja sendiri, ada khusus ruang kamar tidur sendiri gitu. Jadi prinsipnya adalah make your room as comfort as possible, baik itu untuk kerja, baik itu untuk istirahat, baik itu untuk ngapain aja gitu. Jadi selama WFH ini gue itu belanja hal-hal kayak misalnya itu tuh yang meja bisa diituin tuh bisa di-adjust. Itu supaya si layar itu tuh gue bisa setara gini, kayak gini kan, setara nih dengan mata gitu, ya. Terus apalagi ya, kayak otomatis kalau misalnya gue naro laptop di atas meja, maka akhirnya gue bingung dong ngetiknya, akhirnya gue beli keyboard gitu. Beli keyboard, terus apalagi ya, biar gue tetap terjaga nggak dehidrasi, gue beli kulkas second lah gitu. Hal kayak gitu. Jadi Itu isinya kulkas sama cemilan dingin kayaknya tuh. nah iya, jadi apa ya, bisa bikin kita nyaman gitu, bisa bikin kita nyaman, dan itu bisa mengurangi kecemasan
kecemasan yang nggak perlu lah gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Terus kita bisa naruh berbagai alat yang emang kita butuhin sehari-hari itu sejangkauan sejangkauan tangan gitu. Sejangkauan tangan. Jadi kita nggak repot gitu loh kalau misalnya tiba-tiba butuh apa gitu. Harus nyari dulu kemana gitu. Jadi kalau diusahakan itu di jangkauan tangan gitu ya. Terus bisa juga kalau misalnya kan sekarang gini kayak Aryo gitu atau kayak Aryo mulu ya jadi contoh. Siapalah gitu ya yang emang lagi seneng sama tanam-tanaman gitu ya. Taruhlah si tanaman-tanaman itu masuk ke dalam kamar gitu. Dan itu Kangkung gua di bawah itu kan kamar. bisa buat apa ya? Kalau di mungkin Ira nih yang lebih tahu nih. Di arsitektur itu ada namanya bibliophilic design gitu apalah itu ya. Jadi kita istilahnya kayak kurang lebihnya tuh menyatu sama alam gitu loh. Dengan menghadirkan misalnya tanaman di kamar kita gitu. Dan secara reguler paling enggak setiap pagi kita buka jendela supaya itu udara itu ada pertukaran gitu. Udara ada pertukaran kalau matahari juga bisa masuk. Jadi kita nggak terperangkap dalam ruang ber-AC misalnya gitu. Nah itu bisa untuk sedikit banyak menyegarkan. Atau misalnya kalau yang seneng-seneng kayak aromaterapi kayak gue itu suka nyalain juga kadang-kadang nyalain oil Diffuser. diffuse oil gitu. Atau mungkin ada yang seneng lilin terapi bisa juga. Jadi bebas aja gitu. Maksudnya terserah aja sih apapun yang kira-kira bisa bikin lingkungan fisik kita itu lebih nyaman, do it gitu. Atau misalnya mau ngecat ulang. Gue sendiri selama WFH itu sudah ngatur layout kamar gue itu sudah paling enggak 3 kali. Geser-geser meja, geser-geser apa. Kayak gitu tuh bikin fresh kan. Gitu loh. Kalau mejanya ringan bisa digeser sih bisa ya. Kalau lemari mungkin itu agak-agak PR. Oke, kemudian apa nih? Oke, jadi ganti cara berpikir dan lakukan habit positif. Kayak misalnya tadi kan gue bilang bahwa ada karakteristik tertentu seseorang yang emang bikin dia rentan menjadi stres. Kayak misalnya paling sial sendiri, paling malang sendiri, paling menderita sendiri. Jadi kita bisa aturlah berpikir kita bahwa sebenarnya kan kita nggak sendirian yang paling menderita di sini. Ya kita mungkin, dan itu terserah sih mau caranya seperti apa. Mau misalnya orang yang emang religius ya kita berdoa gitu kan. Atau misalnya kita butuh karena kita merasa terisolir, merasa sendirian gitu. Kita udah jarang ketemu sama teman-teman kita ya curhatlah sama best friend atau sama pasangan kita gitu. Atau misalnya kita bikin agenda kayak misalnya hangout sama teman-teman kerja tanpa bahas pekerjaan gitu. Kayak misalnya kayak gini kan juga kita bisa jadi sarana untuk kita ketemu orang gitu. Istilahnya ketemu orang tuh karena kita kalau di rumah dan selama berbulan-bulan itu kan kayak di penjara ya, kayak saya merasa kesepian, saya merasa sendirian segala macam. Dengan kita bikin forum-forum kayak gini tuh udah bisa bikin kita ngerasa berinteraksi gitu loh. Ketemu orang, jadi ada kebutuhan sosial kita yang terpenuhi. Kurang lebih gitu. Kemudian accept and love the uncertainty gitu. Banyak orang yang masih belum bisa nerima bahwa ya emang kita udah kondisinya emang udah kayak gini. Ya coba aja terima dan berpikir bahwa sebenarnya banyak hikmah juga yang bisa dipetik dari kejadian ini gitu. Kalau gue sih akhirnya begitu ya. Jadi cara mengobati kekecewaan karena agenda-agenda gue jadi mundur nih gitu, atau ada hal-hal yang penting yang akhirnya gue jadi mundur gitu kan. Ya gue berusaha menggali bahwa sebenarnya dari kejadian ini juga banyak hikmah yang gue dapatkan gitu. Jadi kayak gue jadi lebih bisa banyak interaksi sama anak-anak gue gitu. Terus itu tadi yang harapan di awal dengan WFH itu adalah kan kita bisa dekat sama keluarga misalnya kayak gitu. Atau kita juga ternyata dengan WFH itu, dengan adanya corona ini, kita kalau ikut seminar itu ternyata nggak harus nginep di hotel dan wasting so much money gitu ya. Ternyata banyak hal yang bisa
dilakukan dengan di rumah gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Jadi hal seperti itu mungkin bisa membuat kita lebih accept dengan kondisi yang saat ini terjadi. Bisa juga bikin list self development program dan nggak usah susah-susah gitu. Maksudnya list self development program tuh misalnya gini, pengen ikut kursus apa gitu secara online, atau misalnya tekunin hobi yang selama ini nggak sempat dilakukan. Nah, misalnya hobinya berkebun gitu kan, atau hobinya apa ya? Kalau gue sih bukan hobi ya. Jadi kayak olahraga, kayak jogging itu gue sebenarnya bukan hobi, tapi itu adalah hal yang pada saat gue WFO tuh gue nggak sempat melakukan. Dan ketika WFH gue pikir gue harus melakukannya nih sekarang mumpung lagi WFH gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi utama gue sih yang akhirnya gue jadi rajin jogging gitu kan. Dan hobi itu juga nggak harus hobi juga, kayak misalnya ya mungkin hal kayak nonton Netflix gitu atau apa ya. Jadi give yourself a time to do your apa ya leisure activity gitu. Yang emang nyenengin gitu ya. Kalau tadinya kita WFO itu cara nyenengin diri kita adalah dengan traveling gitu kan, ya di convert aja sih traveling itu dengan hal-hal simple kayak ya gitu, kayak misalnya nonton Netflix kah gitu, atau apa ya, bikin-bikin apa gitu, bikin-bikin apa ya kayak Ira gitu kan bikin-bikin terus tuh. Kemudian rutin menjaga kebugaran. Nah, cari sekudang alasan untuk olahraga. Ini yang gue bilang sama Ratri. Jadi kita mungkin sadar ya bahwa dengan olahraga itu bisa reduce stress, bisa mengatasi stres, tapi kita malas olahraga. Kita bukan yang nggak tahu olahraga itu bermanfaat, tapi kita malas olahraganya gitu. Kita malas memulainya. Nah, jadi yang gue bilang sama Ratri itu adalah kita harus cari segudang alasan gitu. Gue itu mulai merutinkan jogging itu dari Februari. Dari Februari 2020, dan itu naik turun banget sih sebenarnya. Jadi ada waktu-waktu di mana ketika gue capek banget, gue nggak olahraga seminggu kayak gitu. Apalagi ya, lagi bulan Ramadan itu gue juga agak kesulitan untuk olahraga. Terus tapi overall gue selalu mengganti alasan ya, maksudnya gue kali ini pengen apa. Dan bahkan kalau misalnya mau alasannya cemen banget ya, atau alasannya kok nggak banget gitu, misalnya gue pengen pamer konten, ya nggak masalah gitu, it's okay gitu. Atau gue pengen kayak selebgram si X gitu, atau pengen apa ya, anything lah gitu. Jadi jangan membatasi diri kita jadi kayak aduh gue malu misalnya gue nggak bisa 10.000 langkah gitu misalnya, ya nggak harus 10.000 langkah juga gitu. Yang penting kan adalah lo bergerak misalnya setiap hari gitu, misalnya paling nggak seminggu paling nggak ya 4 kali lah gitu kan, 4 hari. Jadi nggak harus susah-susah gitu. Itu terus gini, ketika target banget gitu, dan dengan gue mikir target banget itu jadi kayak apa namanya, jadi stresor tersendiri. Halo. Iya. Halo. Ya kedengeran. Kedengeran kok. Halo. Putus-putus Nur. Nuri nge-freeze. Halo. Ya, Nuri sepertinya mengalami gangguan teknis, saudara-saudara. By the way, ada yang kayak gue nggak sih? Kalau gue tuh terbalik loh. Sekarang stresnya itu kalau ke kantor, bukan kalau di rumah. Kalau gue mungkin dikitnya gini, gue jadi kata Nuri tadi kan, pelarian. Tapi keasikan pelarian malahan tugas utama gue jadi lalai. Nah ini tuh. Kayaknya sama kita yuk. Jadi gue malah menikmati berkebun, mengapa-ngapain, terus kerjaan utama gue emang kerjaan gak menarik kan, udah gak menarik, terus ya males banget gue nyentuhnya sekalian. Sama, gue kayaknya khawatir deh kalau gue harus masuk lagi dari Senin sampai Jumat, gue gak ngerti, justru kayaknya malah adaptasinya lebih berat dibanding
Iya, dibanding Iya. dari WFO ke WFH gitu. Karena kayak udah mulai masuk di apa ya, kayak comfort zone gue. Sekarang gitu. rutinitasnya udah WFH kan? Banget, Eh. banget. Iya. Nuri balik lagi Gue tuh sekarang masih masuk kantor seminggu Halo. sekali. Heeh. Halo Nuri. Iya. Gue udah join lagi kan ya? Udah gabung. Udah. Tadi sambil nunggu lu kita ngomongin gimana kita. Lagi Tadi ngomongin apa? poin-poin lu. Enggak, yang tadi soal Oke. tadi, Lagi ngomongin lu Nur, soal digosipin sama Arya. Benji tuh Nur, sama Arya Nur. Kompor, Mai, Jadi kompor. guru yang gosipin. Ya ampun, Mai. Dan saya Gitu. kebanyakan Terus bikin tadi sampai roti. mana ya? Sampai olahraga ya? Tadi sampai olahraga. Ya, alasan olahraga. Iya. Halo? Ya. Udah ya? Iya. Lanjut? Lanjut. Oke. Jadi, di awal-awal gue coba olahraga itu, gue tuh masih mikir target. Halo. Iya. Halo. Oh. Masuk. Kedengeran Nur, kedengeran. Ya gitu. Jadi ternyata terus lama-kelamaan ketika karena gue mikir olahraga aja pakai target, gitu, itu gue jadi nggak enjoy sama si olahraganya gitu. Tapi ketika udah apa ya? Jadi ada satu momen di mana gue tuh lagi stres banget tuh saat itu. Lagi stres banget, bener-bener pusing gitu kan. And then gue nggak tahu solusinya apa saat itu. Terus ya udah gue olahraga aja. Dan secara ajaibnya, abis olahraga tuh berasa jauh lebih ringan gitu. Jadi emang apa? Halo? Ya. Masuk. Ya, halo. Waduh, terjadi kendala lagi saudara-saudara. Masuk. Oke. Iya gitu. Jadi pokoknya bisa dipertimbangkan banget lah untuk olahraga ini dirutinin supaya bisa buat ngatasin stres. Karena hormon endorfin lo keluar kali ya. Nah, kemudian, halo? Iya. Masuk. Kemudian, Lanjut aja. sip. Nah, gue juga pengen share tentang mindfulness dan mempraktekkan mindfulness. Mindfulness itu artinya adalah kita itu melakukan segala sesuatu itu dengan aware, dengan hayati setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi dengan melakukan itu, kalau menurut literaturnya sih ya, itu kita jadi stres dan kecemasan kita jadi banyak berkurang. Nah, mindfulness itu ngapain? Itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya melakukan latihan pernafasan, misalnya yoga, terus misalnya atau gini, ketika misalnya kita lagi makan, kita makan sapi pelan-pelan, sebenarnya ini rasa apa, betapa enaknya makanan ini, betapa bersyukurnya saya bisa makan ini, betapa ya pokoknya kita resapi lah. Jadi rupanya dengan memberikan perhatian seperti itu sama setiap aktivitas kita itu secara kecemasan jadi lebih berkurang, kita juga kalau dalam konteks makan ya, kita juga jadi ternyata makan sedikit itu kita sudah merasa kenyang dan bagus juga buat diet gitu maksudnya. Nah, ini ada praktek latihan pernafasan yang bisa gue share di sini, tapi dalam bentuk video. Cuman kayaknya kondisi koneksinya kurang bagus ya. Kalau enggak share link aja nanti di grup. Video ya, video. Gue sebenarnya ada latihan pernafasan. Itu ada di webnya? Halo? Ada online-nya atau? Ya. Ada sih. Tapi Berbayar. Enggak berbayar. Coba gue share aja kali ya.
Coba, coba. Coba aja deh. Ini sebenarnya dari mahasiswa gue yang dia bikin latihan teknik pernafasan 5 menit. Coba ya. Oke, pada sesi mindfulness kali ini kita akan melatih pernapasan kita dengan melakukan inhale dan exhale, yaitu tarik nafas dan buang nafas. Kemudian dengan posisi yang rileks, boleh sambil dipejamkan matanya agar lebih rileks dan konsentrasi. Rasakan dan sadari setiap sensasi pada masing-masing bagian tubuh. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Rasakan setiap sensasi dalam tubuh. Nafas masuk, nafas keluar. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Biarkanlah pengalaman muncul di pikiran Anda, tetap fokus pada nafas Anda. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Fokus pada tarikan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Inhale, exhale. Terus ulangi. Sadari emosi positif masuk bersamaan dengan oksigen yang masuk ke tubuh kita. Dan sadari emosi negatif keluar bersamaan dengan nafas keluar kita. Tarik nafas, hembuskan, inhale, exhale. Ucapkan terima kasih pada diri Anda bahwa diri Anda tetap bertahan hingga hari ini, bahwa diri Anda cukup berharga, dan ucapkan terima kasih kepada setiap masing-masing bagian tubuh. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Buka mata perlahan dan sadari keadaan saat ini. Oke, itu dia. Mungkin ada yang mau sharing setelah melakukan sesi mindfulness. Gimana rasanya? Ada yang praktekin nggak? Ngantuk. Jadi ngantuk ya, Ben? Jadi pada saat si mahasiswa gue itu ngajarin itu, jadi ada partisipan yang terus dia cerita, kok saya jadi sedih ya gitu kata dia. Terus jadi sebenarnya si praktek teknik pernafasan ini itu emang bisa bikin kita, membantu kita itu lebih
lebih apa ya, lebih aware sama kondisi emosi yang kita rasakan gitu. Jadi kalau misalnya tadinya kita merasakan atau kita merepress emosi-emosi negatif itu, kita repress dengan kita ngelakuin teknik pernafasan kayak gitu, itu kita jadi lebih aware, oh ini saya jadi merasakan emosi-emosi yang saya repress itu jadi rada muncul ke permukaan gitu. Jadi dari situ kita jadi lebih apa ya, lebih bisa kalau misalnya emosi-emosi negatif yang dirasain, terus kemudian kita jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan sama emosi-emosi itu gitu. Paling nggak sih sebenarnya lebih ke, kalau di BJ kan mungkin bikin ngantuk ya, tapi kan sebenarnya maksudnya itu adalah kita jadi relax gitu secara apa namanya, secara saraf gitu, jadi lebih relax gitu. Tadi yang bikin ngantuk suaranya mbaknya itu. Udah ya, yang terakhir adalah ya dia itu keren ya, bisa membawakannya secara tenang gitu. Hypnotizing banget itu suaranya. Musik ininya ya, apa, musik kayak meditasinya gitu ya. Gitu. Nah, terus yang terakhir dari gue sih seputar kita itu bisa agak membatasi frekuensi kita bermedsos, sama kita juga pilih-pilih informasi apa yang kita baca gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca hal-hal negatif itu jadi gampang kepikiran, jadi gampang stres, mendingan kita jadi lebih aware untuk pilih-pilih informasi-informasi apa sih yang harus kita baca gitu. Terus tadi seperti yang gue bilang juga, frekuensi bermedsos itu sih kalau menurut saran dari penelitian-penelitian itu maksimal 3 jam. Gitu deh dari gue. Ya. Udah. Ada aplikasinya sih buat ngukur berapa jam? Oh, aplikasinya. Kemarin gue Lu boleh lebih tahu ya? Gue kemarin nemu, cuman ada aplikasi, jadi dia akan mengirim ke email lu berapa lama dan aplikasi apa aja yang lu running. Cuman gue jadi serem. Jadi dia ngambil data handphone lu terus dikirim email. Nah itu gue mungkin kalau ada yang oke. Atau bisa juga dilihat konsumsi bandwidth atau power yang dipakai di handphone, bisa sih kelihatan. Paling gitu. Ya sebenarnya sih balik lagi sih, kalau misalnya kita khawatir aplikasi itu ngambil data kita, mendingan kita itu tadi sih melatih mindfulness itu tadi, kita harus lebih aware aja, lebih aware kita udah hari ini ngapain aja,